sekali lagi saya minta maaf karena keterbatasan saya. Yang kedua, ini mungkin dari Pak CEO ya, Pak Aziz niki salah, mungkin salah, bisa dikatakan salah karena saya bukan seorang public speaking ya, cara berceramah atau menyampaikan kaitannya dengan durian ini saya kurang, ya mungkin nanti kurang dapat dipahami dengan maksimal karena yaitu kekurangan saya memang di public speaking itu belum menguasai ya Mas, bisa diterima ya. Selanjutnya mungkin bercerita tentang durian ini kan banyak sekali macamnya. Ada durian bawor, ini khusus yang ada di sini ya, yang diproduksi. Terus ada duri hitam, terus ada musangking, terus banyak sih sebenarnya dari jenis-jenis dan macam-macam buah durian yang di sini. Cuman untuk skala produksi yang patut ataupun yang bisa diproduksi dalam jumlah besar itu berpotensi menjadi sumber ekonomi ataupun yang kayak punya nilai jual bagus, itu memang ketiga jenis durian. Nah, ciri-ciri yang pertama dari durian bawor ya, yang pertama durian bawor itu mempunyai warna buah oranye, kuning tua, oranye itu namanya. Oranye, terus buahnya berkisar antara 4 sampai 6 kg. Itu rata-rata kalau buah banyak ya rata-rata 3 sampai 6 kg. Tapi kalau buah sedikit bisa nyampe 10 sampai 12 kilo itu ya Mas. Ciri-ciri duri itu durinya enggak terlalu runcing, terus rada melebar, serta daging buah yang lembut sangat enak. Kalau Pak Aziz mungkin menilai dari sekian jenis durian, mungkin durian bawor yang paling enak ya Pak Aziz ya, luar biasa. Terus ada yang kedua itu durian musangking. Itu musangking konon cerita itu datang dari Malaysia, datang ke sini dibawa oleh seorang pedagang durian dari Jakarta pada tahun 2000-an, ketika pasca musim panen durian bawor itu banyak sekali. Jadi dari Jakarta itu pedagang-pedagang ya, pembeli durian dari Jakarta itu langsung ke sini dengan membawa sampel bibit durian musangking. Nah, akhirnya di sini tuh banyak musangking yang tumbuh. Cuman ada kelemahan untuk khusus di lokasi Desa Karangsalam ya, Kecamatan Kemeranjen jauh. Ini lokasinya di Desa Karangsalam, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Ini memang kalau musangking rada kurang bagus dalam hal pembuahan, karena untuk sampai saat ini yang paling genjah adalah tetap di durian bawor. Itu khusus untuk musangking. Musangking dengan ciri-ciri warna daging kuning mentega, lembut, krim, serta durinya yang rapat dan meruncing. Terus berat antara 2 sampai 3 kg maksimal. 2 sampai 3 Pak. Ya, 2 sampai 3 tok. Terus
Terus ada ciri-ciri lagi yang ketiga, yaitu duri hitam. Duri hitam dengan ciri-cirinya sama sih dengan musangking, cuman perbedaannya kalau duri hitam itu batangnya batang pohon ya itu lemes tok dari buah dan rasa hampir sama dengan musangking. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan jagung bareng ya, duduk bareng santai bersama kita di sini. Itu pembahasannya itu kalau diceritakan satu hari mungkin nggak rampung, nggak selesai. Jadi mulai dari pembibitan ataupun dari kita cara penanaman sampai perawatan sampai pasca panen, atau itu semua dari mulai pembibitan biji sampai penanaman perawatan itu dirangkum menjadi satu. Itu sangat lama sekali. Mendingan lebih enaknya kalau kita sharing-sharing saja, mana yang perlu dipertanyakan nanti seandainya saya bisa menjawab ya nanti saya jawab, seandainya belum berarti ya ilmune aku mung semenonton betul. Jadi lebih enak, lebih asik seandainya kita belajar bareng, sharing bareng kaitannya dengan tanaman durian. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwasanya yang namanya menanam itu kan dari zaman nenek moyang sampai sekarang itu tetap sama ya. Nanam ya bikin lubang galian, terus ditanami bibit, terus dirawat. Itu pada dasarnya itu. Cuman ketika ada suatu varietas baru yang mungkin membutuhkan perawatan khusus kayak durian, kayak buah-buah khusus, durian, salak dan yang lainnya itu kan membutuhkan perawatan khusus. Lah itu paling yang nanti bisa kita sharing bareng kaitannya dengan mungkin perawatannya, mungkin dari perawatan sebelum dan pemberian nutrisi sebelum mangsa buah, terus ada perawatan setelah atau sebelum pembuahan atau menginjak masa pembuahan. Nah itu paling yang harus kita ketahui. Nah seandainya mungkin dari teman-teman yang mau belajar memproduksi atau memperbanyak dengan memperbanyak tanaman durian ini, bisa nanti belajar bareng-bareng juga. Itu mulai dari ada grafting top ya, top grafting itu yang polybagnya langsung digantungin di pohon. Terus ada stek sisip yang biasanya itu bisa dilakukan dengan skala banyak. Yang sudah dilakukan di sini itu sambung sisip itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 malam itu 1000 batang. Tapi ketika kita memproduksi dengan top grafting ya, grafting di pohon itu waktu zaman tahun 2000-an itu paling sebulan dapetnya 10, sebulan dapetnya 20. Itu pun jadi nggak enak dipandang karena banyak bergelantungan polybag di pohon. Makanya seiring dengan perkembangan permintaan bibit durian ini kita mencari solusi agar bisa memproduksi bibit dengan skala banyak. Akhirnya ditemukanlah sambung dengan metode sisip atau sambung sisip, sambung pucuk. Itu bisa dilakukan 1 malam itu kalau 3 orang 4 orang biasanya kita mencapai 1000 batang. Nanti bisa juga dibahas ya bareng-bareng kaitannya dengan
mulai dari pemilihan batang bawah, terus pemilihan pupus ataupun apa ini namanya ya, pupus batang atasnya. Terus ada lagi cara ataupun teknik penyungkupan, itu sungkupnya yang bagaimana di lokasi yang seperti apa, terus sambungnya seperti apa, bagaimana, itu bisa dibahas seandainya teman-teman ataupun sahabat-sahabat yang mau berkenan untuk memproduksi bibitnya secara mandiri sendiri. Misalnya beli satu pohon di sini, kita dibawa pulang ditanam, nanti bisa dipraktekkan untuk apa ya cuma beli satu kali terus bisa bikin bibit sendiri untuk ditanam sendiri. Banyak syukur nanti bisa untuk dijual lagi, produksi derek, didol derek. Itu yang dari pembibitan. Terus ada lagi dari perawatan sebelum pembuahan. Ini perawatan khusus baru tanam ya, baru menanam. Ya, kalau perawatan sebelum menanam sih saya kira teman-teman sudah mengetahui ya, sudah praktek sendiri di tempatnya Pak Aziz. Itu saya yakin dan saya percaya teman-teman di sana juga mengetahui apa ya, praktek langsung di sana. Ternyata juga setelah saya kemarin dari sana itu sangat apa ya, terkesan, terkagum ketika melihat tanaman yang di sana dengan cara waktu umur penanaman sekitar belum nyampe 2 tahun ya, satu tahun ya, berarti 1 tahunan ya Mas, 1 tahun HSS dari setelah tanam kita lihat bibitnya seperti itu sudah sangat luar biasa. Berarti perawatan maksimal itu saya kira tanpa pembahasan pun teman-teman sudah mengetahui dan langsung praktek di tempat Pak Aziz, ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali. Itu kemungkinan mungkin 1 tahun atau 2 tahun bisa belajar bunga di sana di tempat Pak Aziz maupun di tempat Pak Pak Haji Mahmud. Itu sangat bagus sekali pertumbuhannya, dan ini mungkin salah satu ciri khas dari durian bawor, bahwasanya ketika kita menanam di tempat yang kena sinar matahari full, itu dia tidak akan tinggi, paling dia akan tumbuh ke samping. Nah, itu jadi nanti seandainya dari teman-teman yang mempunyai lahan yang kurang produktif, mungkin ada rerumputan dan ilalang, silahkan dicoba ditanami dan dibongkar dengan kemampuan kita yang menggunakan cangkul, arit dan lain sebagainya, dimanfaatkan untuk ditanami durian. Nah, seandainya nanti kita tanam nggak ada tanaman lain, hasilnya akan luar biasa seperti di tempatnya Pak Aziz. Yaitu perawatan mungkin teknik dari Pak Aziz, dan di sana itu sudah kita ketahui lah, hasilnya sangat maksimal Pak. Ya kuncinya ya tetap ketika musim hujan, air hujan itu jangan menggenangi pohon. Ketika musim kemarau seperti ini, ya si media itu tetap lembab. Itu kunci dari durian. Karena untuk sampel penanaman yang bagus ya kita langsung kembali ke tempatnya Pak Aziz saja, itu sudah sangat luar biasa bagus. Karena mungkin dari segi perairan ya, dari pengairan itu yang tidak akeh yo, jadi ini kan pemipaan langsung, pembagian air. Tapi ketika kita kok menggunakan ember ataupun alat lain, ya memang kita harus seperti itu.
harus berani capek, berani kesel, berani rasa untuk memberikan air kepada si tanaman itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya itu, yang jelas kita harus mencintai tanaman. Jadi ketika di tanaman itu kita tengok kau kelihatan menguning, ya ditanya, pengen apa orang gelem hijau-hijau teneng ketu-ketan ya. Itu cara kita berkomunikasi dengan tanaman. Itu ditanya dalam hati, Mas. Nah, kalau saya sih seperti itu, apa kowe teneng ora gelem kowe. Jangan terus kita frustasi malah dibiarkan. Tetap kita berusaha mencintai tanaman, berusaha menjiwai lah dengan tanaman, dengan makhluk yang mungkin bisa dikatakan tidak dapat bicara, tetapi dia juga makhluk hidup. Seperti juga pohon, itu juga makhluk hidup yang perlu nutrisi seperti manusia. Manusia itu kan perlu nutrisi ya, tumbuhan juga perlu nutrisi. Tetapi ketika kita salah dalam memberikan nutrisi, contohnya orang yang lagi hamil, itu seharusnya kan pemberian nutrisi ibu hamil, tapi kita memberikan nutrisi menyusui, ya dia juga, ya bahasa kalau kita memberikan daging kepada bayi supaya cepat gede, itu aja berarti kan si bayi itu nggak bisa makan dan akhirnya malah ya nggak mau tumbuh. Jadi proses pemupukan, pemberian nutrisi kepada tanaman itu dibagi-bagi menjadi fasenya masing-masing. Fase kecil, fase gede, fase masa mau memberikan bunga, setelah bunga, setelah panen, dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin sedikit ya pengantar dari saya, mungkin kita lebih enaknya sharing bareng, mungkin sharing bareng aja ya Mas. Mungkin ada yang ditanya ataupun yang lain terkait dengan ya itulah durian lah, baik dari pembibitan maupun sampai selesai, sampai akhir, sampai masa habis panen, itu bisa kita sharing bareng. Ketika saya ngomong sendiri kayak gini malah mbok nanti bingung karena saya pemberiannya kurang jelas. Malah nanti bingung. Lebih enak kalau kita duduk bareng, sharing bareng. Monggo silahkan apa yang mau kita diskusikan lebih dahulu, dari pembibitan ataupun yang lain, seperti itu ya pengantar dari sana. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, tadi kan udah penjelasan ya, udah tahu. Barangkali ada yang bertanya silakan. Ya lebih enak kan kita santai loh Mas kalau santai. Ya santai. Saya kenalkan satu-satu. Ini kokolot, namanya Bapung Mudi. Cara mungkin ini dukun. Dukun durian. Jadi kolot tapi kritis. Itu yang sering di sana ya kan? Iya, ya itu makhluk penunggunya Pak. Saya bawa seperti jin. Ini Mas. Mau begini. Itu yang di warung kemarin. Iya. Yang kemarin manggul. Rosa banget. Ya, Rosa pokoknya, Rahmat jenenge. Itu mobil aki-aki di Jinan itu. Itu Mas Arif. Nah, ya itu sudah sering. Ya, ini Mas Rahmat namanya. Nah, ini Pak Ketua. Banser ya. Ketua Banser. Ini Eno. Itu santri dua, Yuyun sama Dewi. Santri itu jadi dari Majenang juga. Majenang semua. Jadi yang ikut Majenang semua. Ini calon eskom tapi santri. Jadi dia itu suruh masuk ke selokan aja masuk. Suruh tidur di selokan masuk. Masuk.
Dia itu siap mati tapi tidak siap lapar. Yang ini Ini dua ini. Dari teman-teman Banser yang direkrut kuliah di STIMI Komputer Mas. Sekarang dari Banyumas kalau nggak salah sudah ada yang daftar sekitar 26 orang. Gratis yang di Sampang Mas Bok, yang dari sini ada yang mau kuliah gabung sama Banyumas sudah ada 26-an kalau nggak salah. kemarin sih ada informasi di share di grup juga, tapi belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan. Ini lagi pada sekolah SMA. Oh, baru SMA. Nah, ini santri 1, 2, 3 yang itu mahasiswa tapi ikut di program santri. Ini SMK ya. SMK namanya Rian. Yoya Wahid, ini Rian, Fajar, Hanif. Kalau itu Elvira, ini Purwokerto, sarjana muda. Ini asli Majenang juga. Bukan, Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Banjarnegara ya gudangnya durian banget. Iya. Tapi ya itu suruh belajar semuanya lah biar nanti menghadapi hidup itu semuanya bisa. Ya. Jadi ketika ditanya komputer operasional ya bisa, pertanian bisa, keagamaan bisa, harapannya itu. Jadi saya harapkan nanti Mas kita walaupun sedikit-sedikit kita belajarnya lebih ke praktek, karena kalau teori mereka di YouTube udah wareg kayaknya. Kalau nggak bersentuhan beda. Contoh pruning udah biasa lihat, tapi ingat ya kuncinya tetap karena formasi tanah berbeda, kandungan tanah berbeda, mesti masing-masing wilayah Iya. akan berbeda. Oleh sebab itu harus bisa mengkombinasi, karena ada perbedaan itu nanti kan beliau ahlinya paham ini gitu loh. Nah, sahabat-sahabat semua, ini teman kita sudah cukup lama berkecimpung di durian. Nanti mungkin kalau lagi kumpul gini kan jadi lembaga formal pada takut, pada izin. Jadi kalau pas praktek mah bisa ya Mas ya. Tema nanti juga kita yang paling seling untuk pemula dulu, nanti bisa membantu yang lain. Nanti yang itu daun itu membedakan antara bawor, musangking, duri hitam itu, biar tahu gitu kan. Nanti minta di video biar jelas, sudah dijelasin bolak-balik ya. Lupa lagi udah difoto begini ini loh. Ini salah ketika dites salah lagi. Tapi kalau sampai menyentuh mungkin insya Allah nanti berbeda. Itu kita berarti sekarang mau praktik apa dulu? Mungkin kan karena tanaman yang di sana kan belum pada gede dan Ya. perawatan menginjak masa mau buah ya Pak. Ya. Apa kita pruning dulu? Ya boleh belajar Boleh. ini boleh. Ada yang bawa gunting ranting. Aduh, Ya berarti tak ambil dulu. ambil dulu ya. Oke. Tapi pruningnya jauh ya Mas. Kenapa? Pruningnya jauh di kebun. Ya nggak apa-apa kan ada mobil ini, nggak masalah. Malah pengennya ke kebun biar bisa langsung nyentuh Mas. Gue enaknya nyatu dan Kan aneh cek. kan ngerekam gitu. Oh, durian Maya. Kan dia kayak jamu. Wah, alpukat aya. Potensi cuma boleh, boleh. Katakan cepat. Bisa nyanyi. Bapung mana